1030010. Saya dari BSA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bahasa fusha dan amiyah. Bahasa fusha adalah bahasa yang digunakan dalam Al-Quran, situasi-situasi resmi, pengubahan puisi, penulisan prosa, dan juga ungkapan-ungkapan pemikiran. Ya, ini tulisan-tulisan ilmiah. Bahasa Arab juga menjadi bahasa pemersatu dan bahasa yang dapat menyelesaikan penyelisihan antara bahasa-bahasa Arab karena bahasa ini mempunyai bentuk yang sama di dunia Arab. Bahkan siapapun yang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab fusha, maka mereka akan saling memahami maksud yang disampaikan walaupun orang-orang tersebut berasal dari latar belakang negara yang berbeda. Dengan bahasa Arab ini, orang-orang dapat memahami dan berkomunikasi dengan lancar apabila bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab fusha yang sesuai dengan kaidah-kaidah nahwu sharafnya, balaghahnya juga. Yang kedua, bahasa amiyah. Bahasa amiyah adalah bahasa yang sering digunakan dalam aktivitas sehari-hari yang terbentuk informal atau non formal. Bahasa ini lebih sering disebut dengan bahasa pasaran. Menurut Emil Badi Yaqub, bahasa amiyah dikenal juga dengan al-lahjah yang digunakan dalam urusan biasa tidak resmi dan yang diterapkan dalam keseharian atau bahasa gaul, tidak dapat dilepaskan dari bahasa Arab fusha. Selain itu, bahasa Arab ini pun sepenuhnya sesuai dengan kaidah atau tata bahasa Arab yang resmi. Bahasa Arab amiyah disebut di setiap negara juga mempunyai berbagai versi sesuai dengan negara dan daerah yang menggunakan bahasa tersebut, seperti bahasa Arab Saudi, bahasa amiyah Sudan, Tunisia, Mesir, dan lain sebagainya. Bahasa Arab ini tidak lain adalah bahasa yang hidup di negara dan daerah tersebut serta digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Dan perlu diperhatikan juga dalam belajar bahasa Arab fusha dan amiyah ini juga terdapat problematika yang mana secara teoritis ada dua problem yang sedang dan akan terus kita hampiri dalam pembelajaran bahasa Arab, yaitu problem kebahasaan dan problem non kebahasaan. Yang pertama yaitu problem kebahasaan. Yang dimaksud dengan problem kebahasaan adalah persoalan-persoalan yang dihadapi siswa atau pembelajar yang terkait langsung dengan bahasa yang sedang dipelajarinya, yaitu kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran yang diakibatkan oleh karakteristik bahasa Arab itu sendiri sebagai bahasa asing bagi siswa Indonesia. Beberapa problem kebahasaan yang sering menjadi tantangan dan penghambat pembelajaran bahasa Arab adalah sebagai berikut, yakni problem bunyi, vokal panjang bahasa Arab, problem kosakata, problem tata kata, problem kalimat, problem tulisan, dan semuanya itu merupakan problem-problem dalam kebahasaan. Yang kedua adalah problem non kebahasaan. Yang dimaksud dengan problem non kebahasaan adalah persoalan-persoalan yang tidak terkait langsung dengan bahasa yang dipelajari siswa, tetapi turut serta mempengaruhi tingkat kesuksesan dan kegagalan pembelajaran bahasa. Adapun problem non kebahasaan dalam pembelajaran bahasa yang bisa diambil antara lain sebagai berikut. Pertama, masalah yang terkait dengan faktor psikologi seperti motivasi dan minat belajar. Yang kedua, masalah perbedaan individu, furu' fardiyah dalam satu kelas. Yang ketiga, masalah terkait kesediaan sarana prasarana media dan sumber belajar bahasa Arab. Yang keempat, masalah yang terkait
dengan kesediaan waktu. Itu semua merupakan problematika dalam non kebahasaan. Dari kedua problem di atas, nampaknya yang paling dominan mempengaruhi berhasil atau tidaknya pembelajaran bahasa Arab adalah problem-problem non kebahasaan, yang salah satunya adalah metode. Yang lain yang tidak kalah penting dari problem non linguistik adalah motivasi siswa dalam belajar bahasa asing, karena pembelajaran bahasa dengan hanya mengandalkan waktu saja yang tersedia di kelas dapat dipastikan tidak akan sukses kecuali hanya untuk memenuhi kriteria ketuntasan minimal. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.